adalah perjalanan. Maka berhenti berjalan berarti mati. Jangan pernah berhenti. Hidup ini seperti naik sepeda. Naik sepeda harus terus berkayuh. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Tulis, hidup seperti naik sepeda. Berhenti berkayuh berarti jatuh. Update status. Hidup ini seperti berenang. Berenang harus terus tangan bergerak, kaki bergerak. Kalau tidak bergerak berarti hanyut. Hidup seperti berenang. Tapi ada juga yang orang tangannya tidak bergerak, kakinya tidak bergerak, dan dia tidak tenggelam. Kenapa? Pakai pelampung. Investasi. Artinya apa? Harus bergerak. Makanya ada ungkapan fi kulli harakah barakah. Setiap ada gerakan maka ada keberkahan. Jadi niat senantiasa menuntut ilmu. Walaupun saya tidak baca kitab malam ini, walaupun saya tidak ngaji, tapi saya dari perjalanan itu. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, dia ambil ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah jalan ke surga. Duduk sebentar dengan Bapak Fulan, saya ini Ustadz Somad, berasal dari negeri sana, merantau kemari. Oh, ternyata hidup ini merantau. Saya datang kemari Ustadz Somad, awal bisnis begini. Oh, saya ambil pelajaran. Makanya saya kalau bertamu ke rumah orang, saya lebih banyak diam. Ustadz ini kalau ceramah, kalau ngomong diam ya. Saya sedang cari bahan. Masa saya di mimbar ceramah duduk ngomong juga? Kapan saya diam? Artinya apa? Hidup ini terus berjalan. Tapi kemudian ada masanya panas terik. Kalau panas jangan jalan, keringatan, capek. Bernaung di bawah pohon yang rindang. Bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Nah, inilah kita sedang bernaung sejenak. Nanti setelah matahari condong, lanjutkan perjalanan. Dari mana dulu? Alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada darah, belum ada daging, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada lemak. Roh. Habis itu pindah ke mana? Alam rahim. 9 bulan 10 hari. Habis pindah dari alam rahim ke mana? Alam dunia. 63 tahun kalau sampai. Saya insya Allah meninggal 2040. Sekarang umur 24. 42. Habis dari alam ini pindah ke mana? Alam kubur, alam barzah. Habis alam barzah ke mana? Alam akhirat. Barulah masuk surga semuanya insya Allah. Jadi hidup ini berjalan. Jadi kalau ada orang yang takut dengan perjalanan hidup, ya nggak usah hidup, mati aja. Berani tua, berani muda, berani lahir, berani mati, berani menangis saat lahir, berani juga ditangisi saat mati. Hidup ini nangis kan cuma 2 kali. Nangis saat lahir, ditangisi saat mati. Antara 2 tangisan itu ada senda gurau, ketawa, tersenyum. Jangan terlalu terbahak-bahak karena mungkin musibah sudah dekat. Jangan pula terlampau sedih karena kebahagiaan di pelupuk mata. Jadi senantiasa waspada. Ustaz dapat dari mana ini? Dari grup WhatsApp. Oleh sebab itu maka hidup yang sejenak ini senantiasa baik-baik sama orang. Kenapa kita mesti baik sama orang? Karena nanti kita mati dimandikan orang, kubur kita digalikan orang. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustadz banyak yang curhat. Belum pernah ada orang mati gali kubur sendiri. Oleh sebab itu maka baik-baik sama orang, karena yang ngasih nama kita pun orang. Tolong angkat tangan yang ngasih nama sendiri. Lahir Abdul Somad, orang lain ngasih nama. Kira-kira ini cocok dikasih nama siapa ya? Kalau gantengnya begini Abdul Somad aja. Masa dikasih nama Gonzales kan? Artinya apa? Kita pun dikasih nama orang, dimandikan orang, dibesarkan orang. Lalu yang kita sombongkan, yang kita angkuhkan ini apa? Maka dalam perjalanan hidup yang sejenak ini, sementara mati,
Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan aku hidup besok pagi ya Allah, andai Abdul Somad besok pagi hidup hari Senin, bertambah amalnya. Andai mati Abdul Somad malam ini, alhamdulillah dosanya berkurang. Memangnya Ustaz kalau besok pagi hidup dosa Ustaz nambah? Nambah. Buka mata dosa, tutup mata pun dosa juga. Kenapa tutup mata dosa? Terbayang yang terbuka tadi. Na'udzubillah. Jadi orang Islam nggak pernah sedih. Kalau dia kaya, dia bahagia, karena dengan hartanya itu dia bisa berwakaf, berinfak, bersedekah, bangun pesantren, sekolahkan anak yatim. Kalau dia miskin, dia pun juga tidak mengutuk nasib Allah. Aku sudah berusaha ya Allah, bahwa begini jadinya. Ada orang masuk surga dengan sabarnya, ada orang masuk surga dengan syukurnya. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, mendekati Allah itu dengan dua sayap, sayap syukur dan sayap sabar. Maka bersyukur masuk surga, bersabar masuk surga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira oleh manusia. Nah, ini hidup yang sejenak nih betul-betul kita manfaatkan. Berapa umurnya nak? 20 tahun. Loh, kok sama? Ustaz 20 juga? Pernah dulu. Artinya apa? Orang muda jangan macam-macam dengan orang tua, karena orang tua itu pernah muda. Orang muda belum tentu sampai tua. Kalau dilihat anak muda, jangan remehkan anak muda. Kalian masih muda tapi amal kalian banyak. Kalau nampak orang tua, bapak sudah tua, saya belum tentu sampai seusia bapak. Nampak anak kecil, oh anak kecil belum ada dosa anak. Nampak orang gila, kau dosamu tidak dicatat. Orang gila itu dosanya nggak dicatat. Makanya kalau mau dosa nggak dicatat, gila lah. Nampak orang kafir, Allah belum kasih hidayah. Kalau Allah bukakan hidayah kau masuk Islam, maka engkau bersih sebersih-bersihnya. Malah akulah orang paling banyak silap, salah dan dosa. Man katsura kalamuhu katsura saqtuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salah. Siapa yang paling banyak salah? Jamaah segan ngasih tahu, tapi dari ketawanya udah jelas. Ente lah yang paling banyak salahnya, paling banyak ngomongnya dari tadi. Mudah-mudahan yang silap salah diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup yang singkat ini memanfaatkan potensi diri yang ada. Dia makan nasi, kita makan nasi. Dia minum air, kita minum air. Kenapa dia berhasil, kenapa kita tidak? Kenapa dia bisa berhasil, kenapa kita tidak? Tidak. Ustaz, terima aja takdir buruk, takdir baik. Ini Jabariyah. Ini bukan Ahlus Sunnah. Kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kenapa disebut Ahlus Sunnah? Karena ikut sunnah. Datang sahabat Nabi, aqiluha wa atawakkal am utliquha wa atawakkal. Apakah ontaku ini aku ikatkan ke batang korma, setelah itu bertawakal, atau aku lepas saja? Sebenarnya logika akal manusia simpel, sederhana, nggak perlu nanya Nabi. Tapi dia mau nanya, apa kata sunnah? Kata Nabi, i'tilha, ikatkan dulu ontamu, baru kau bertawakal. Artinya apa? Ikhtiar dulu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang banyak orang ngaku Ahlus Sunnah mulutnya, tapi hatinya Jabariyah. Nggak ada usaha sekalipun. Ini air menurut ilmu takdir, rukun iman yang keenam, antu'mina billah biqadrihi wa khairihi wa syarrihi. Memang ditakdirkan di Lauhil Mahfuz malam ini saya minum air ini, takdir. Tapi Allah kasih saya usaha. Allah kasih saya mata untuk melihat ada air di depan mata. Malah paling-paling ujungnya mau minum. Bukan minumnya yang mau saya jelaskan, tapi bagaimana proses menuju minum itu. Kalau masalah nikahnya, semua orang nikah, tapi bagaimana proses menuju pernikahan itu. Nah, ini jawaban bagi anak muda yang lama nikah.
Kalau ditanya orang, ente kok belum nikah juga? Bukan nikah masalahnya, tapi proses menuju pernikahan. Artinya apa? Bahwa ada usaha untuk mengulurkan tangan, mendekatkannya ke mulut, supaya dia berubah jadi ibadah dengan mengucap nama Allah, Bismillah. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Jabariyah enggak, coba lah buka aja mulut, masuk lah ya. Jabariyah tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha. Tapi bukan berarti kita mengatakan bahwa rezeki kita tidak dijamin Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua yang melata di atas muka bumi ini dijamin Allah rezekinya. Cacing tak berkulit. Cacing tak berkulit. Makanya kita selalu dengar, ini dari kulit apa? Kulit kambing. Ini kulit apa? Kulit buaya. Pernah nggak dengar mitos dari kulit cacing? Nggak ada. Cacing tak berkulit, maka tak bisa hidup di atas tanah. Cacing tak berkaki. Kalau cacing itu berkaki, polisi pasti pakai cacing untuk cari narkoba. Karena hidung cacing lebih tajam daripada hidung anjing herder. Hidung paling tajam di dunia hidung cacing. Makanan yang paling mengerikan adalah makanan cacing. Apa? Mayat. Hati-hati yang suka menyiksa cacing, yang menusuk cacing dengan ujung pancing. Apa kata generasi pelanjut cacing? Sekarang kakek kami kau tusuk, awas kau. Yang mancing terus saja mancing, nggak apa-apa, siap-siap aja lah. Saya cuma mau menjelaskan bahwa rezeki dijamin Allah, tapi tetap harus ada ikhtiar dan usaha. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama ruziqat thair. Hadis sahih. Kalau kamu sebenar-benar tawakal pada Allah, Allah kasih kamu rezeki seperti seekor burung. Bagaimana seekor burung mendapatkan rezeki? Taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Terbang dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut berisi. Itu logika yang disampaikan Nabi, itu luar biasa. Burung tidak pernah terbang berpikir, pernah tak ada burung termenung, kira-kira kalau terbang nanti dapat apa ya? Nah, dia akan terbang sejauh mata memandang. Dan burung makanannya luar biasa. Burung yang terbang di udara, makanannya ikan di dalam laut. Bisa dia pantau dengan ketajaman matanya, dan dia dapat. Luar biasa. Oleh sebab itu maka harus ada usaha, bangkitkan semangat ini, berusaha. Kalau sudah tertulis itu milik kita, kita dapat. Andai tak dapat, beriman kepada rukun iman yang keenam, keluar dari mulut la haula. Tapi ucapan la haula wala quwata itu setelah ikhtiar, bukan sebelum. Setelah berkeringat, berdarah-darah, merantau, meneteskan air mata, enggak dapat, baru la haula. Ini tidur seharian. Kita jika dibangunkan, ente enggak? Dia berhasil, ente kenapa enggak? La haula. Ini orang bukan ahlus sunnah, ini ahlul fitnah. Kita ahlus sunnah wal jamaah, ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Idza qudiyatis shalah, kalau sudah melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Sejalan bunyi ayat ini dengan doa keluar masjid, Allahumma inni as'aluka min fadlik wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Oleh sebab itu kalau ada orang berpangku tangan, tidak berusaha, ente kenapa enggak berusaha? Saya serahkan sama Allah. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah.